semua udah siap-siap? Kita mau mulai nih sekolah minggunya. Siap. Siap. Udah mau mulai? Coba yang sudah siap topinya dipakai. Aku juga pakai topi nih, teman-teman. Aku juga pakai topi aku. Iya, topinya dipakai, pedangnya coba mana pedangnya? Siapa yang punya pedang? Pedangnya Asik. dipegang, pedangnya dipegang, Iya, dipegang. Oke, nah sekarang kita mau berdoa dulu teman-teman ya sebelum mulai. Nah, sebelum mulai kita mau berdoa. Aku mau minta sama siapa ya? Kemarin siapa ya Cililis ya yang kita tunjuk buat berdoa? Mamanya Claren. Oh iya, Ibu Ria. Mamanya Cici Claren. Coba Ibu Ria boleh pimpin kita dalam doa. Silahkan Ibu Ria. Adik-adik semuanya, mari kita berdoa sebelum memulai sekolah minggu ini ya. Semuanya dipersiapkan, ditutup matanya, dilipat tangannya, kita tunduk kepala, kita akan berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami dan semua anak-anak akan bersekolah minggu, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami bisa Tuhan, berkati pujian kami, berkati firman kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, setiap anak-anak boleh mendapatkan sukacita, boleh mendapatkan kasih setia daripada Tuhan, dan boleh mendengarkan firman Tuhan dengan dengar-dengaran. Berkati Cici Vivi, lalu yang lain yang bermain musik Tuhan, yang membawakan firman, biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami siap menjadi laskar-laskarnya Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Ria. Yeay. Sekarang coba angkat pedangnya teman-teman. Yes. Sekarang kita mau nyanyi sama-sama lagunya. Itu adalah Aku Anak Raja. Yeay. Aku taruh pedangnya dulu ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, nanti teman-teman pas lagi haleluyanya, pedangnya harus diangkat ke atas ya. Jadi nanti diangkat si haleluya gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Goyang kiri kanan pedangnya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang coba lihat layarnya. Cici Vivi sama teman-teman kakak-kakak yang di sini mau ngajarin pakai bahasa Mandarin, teman-teman. Lagu ini ada bahasa Mandarinnya nih. Kalau wo she itu berarti kita, wo she itu wo itu kita. Jadi ya, aku tuh biasanya ngomongnya wo she tian guo zhe she, ni she tian guo zhe she, wo men dou she tian guo zhe she. Nggak susah ya, bisa ya. Wo she tian guo zhe she,你现在我这是我们都说对我这是哈利路亚下面唱出哈利路亚下面唱出哈利路亚下面唱出哈利路亚哈利路亚下面唱出哈利路亚下面唱出哈利路亚下面唱出哈利路亚. Ya, sekarang kita cobain ya. Pakai bahasa Indonesia sama pakai bahasa Mandarin ya. 我
Laskar Kristus. Kalau lagi jadi prajurit, coba bisa berdiri teman-temannya tegak, coba. Nah terus kalau kita kan punya pedang nih tadi lagunya harusnya kiri kanan jalannya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda. Nah kalau prajurit tangannya di depan gini teman. 1, 2, 1, 2 bisa ya? Coba bisa nggak tangannya ke depan? 1, 2, 1, 2. Depan, 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 belakang, depan, belakang, depan, belakang. Oke, bisa ya? Tapi agak tegak ya teman-teman ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap. Saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Jalan cepat. Saya Laskar Kristus, siap gagah. Saya Laskar Kristus, siap gagah. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay, udah pintar nih semuanya jadi prajurit ya. Pakai topinya, pakai udah pada pintar semuanya. Udah jadi Laskar Kristus yang hebat. Nah sekarang aku mau ngajarin lagu baru. Tapi teman-teman ada gerakannya. Kalau gerakannya tuh gini. Nanti kan ada suruh angkat. Jadi pedangnya tetap dipakai. Coba pedangnya mana pedangnya semuanya. Pedang. Asik. Semuanya ada pedang. Pegang pedangnya. Oke. Nah kalau yang ini belajarnya kayak lagi. Kalau kita tuh pakai pedang namanya olahraganya anggar. Jadi ada yang ke depan teman-teman. 1, mundur, maju, mundur. Bisa? 1, maju lagi, mundur ke belakang. Maju lagi, mundur ke belakang. Bisa ya? Nah gitu. Nanti gerakannya ada yang maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Nanti ada yang depan, samping, depan, samping, depan, samping, sama ada yang atas, bawah. Bisa ya? Maju, mundur, maju. Kalau maju, si pedangnya ke depan nih teman-teman ya. Maju, mundur, maju, mundur. Nah, kalau depan, depan, samping, atas, bawah, Oke. Yuk, sama-sama sambil nyanyi lagu ini, sambil bergerak sama-sama semuanya ya. Angkatlah tinggi panjinya, sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu kali patahkan, untuk dan tanpa dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darahmu. Tangannya mana semuanya? Bisa ya, pintar. Yang bebaskanku. Sekarang maju, putuskan pedangnya. Kau raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Ayo putusin pedangnya. Maju, mundur, maju, mundur. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu. Maju lagi, mundur. Bersamamu. Bisa semuanya hebat. Sekarang berdiri tegak. Tegak. Ayo, tegak semuanya.
bersamamu, bersamamu. Oh, Semuanya pinter. Main pedangnya udah hebat. Nah, tahu nggak teman-teman? Dengan kuasa Tuhan, gunung itu bisa dipindahkan loh teman-teman. Terus, wah, terus bukan hanya dari kuat kita, tapi semua dari kuasa Tuhan. Coba sekarang kita sambil loncat-loncat, kita bilang bukan kuat, bukan gagah, bukan kuat, bukan gagah, tapi roh kata Tuhan. bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. bukan kuat, Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oke. Nah, teman-teman, sekarang coba ya tolong nyalain suaranya semuanya masing-masing. Aku mau ngajakin teman-teman buat ini. Aku mau ngajarin teman-teman satu buah lagu. Nanti pada saat di akhir lagunya, teman-teman semua nanti teriak gini ya. Mikir, mikir. Bisa? Bisa? Bisa nanti teriak semuanya, dinyalain aja suaranya dulu. Tolong dinyalain suaranya ya. Nah, nyalain dulu. Nanti pada saat aku bilang gini-gini ya, lagunya nanti ada teriak mikir, mikir. Nanti teman-teman semua teriak mikir, mikir. Oke? Bisa? Terus pakai gaya mikir ya teman-teman ya. Kalau mikir gimana? Mikir, Gimana? Oke, pintar. Mikir, mikir. Gitu ya. mikir apa Oke, sip. Ini mau dangdutan. Coba yang bisa dangdutan, jogetnya dulu tangannya di jempol. Jempolnya ke depan boleh. Kita mau dangdutan sama-sama. Bisa ya, teman-teman ya. Oke. Kebakti yang mulai jam 11, kamu selalu telah setengah jam. Lalu kau bilang, sudah kau berikan. Mikir, mikir, persembahan, selalu kasih yang receh. Lalu kamu bilang kau suka kuat Tuhan. Mikir, dan sesuai kelakuan sama Tuhan, jangan suka kasih sembarangan. Boleh joget ya teman-teman. Sama Tuhan hidup harus sejalan. Udah gak ya? Sama Tuhan sejalan. Kalau enggak namanya siap-siap. Aku sharing pesan, kamu malah sibuk apa? Lalu kamu cinta Apa teman-teman? mikir. Lagi. Setiap lebaran ya. Jangan bilang mikir ya. Setiap lebaran kebaktian, kamu selalu ngajin duluan. Lalu kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan.
Pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Apa teman-teman? Mikir. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan yang suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Sekali lagi. Pendeta lagi sharing firman, kamu malah sibuk WhatsAppan. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Mikir. Apa gimana? Pikir. Oke. Setiap berbaktian, kamu selalu ngaji duluan. Lalu kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Apa? Mikir. Omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Asik. Wah, pintar nih teman-teman semua nih. Udah hebat. Jogetnya mantap sekali. Nah, sekarang kita mau dengerin kesaksian dari Eugene ya. Eugene udah siap mau nyanyi buat Tuhan? Udah siap ya? Oke, yang lainnya boleh di-mute lagi nanti suaranya ya. Oke, nah sekarang kita mau dengerin sama-sama kesaksian dari Eugene. Silakan Eugene. Halo, hari ini aku mau memuji Tuhan. Judul lagunya Jalan Kebenaran dan Hidup. Dengarkan ya teman-teman. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, melayakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Yesus, Kau jalan
kasih. Oke, keren sekali. Tepuk tangan buat Eugene. Yes, hebat sekali Eugene. Nah, nanti minggu depan gilirannya Dame sama Mora ya yang mau nyanyi, yang mau nari buat Tuhan. Nanti diiringin sama kita di sini. Nanti Dame sama Moranya yang mau nari buat Tuhan. Jadi kita lihat ya teman-teman minggu depan ya. Nah, sekarang aku mau ajakin teman-teman mau siapin diri kita. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu sama-sama Hosanna in the highest. Teman-teman, kita semua mau berdoa. Aku mau serahkan sama Ibu Eva untuk kita dalam doa. Silakan Ibu Eva. Mari adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, kita Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah kumpulkan walaupun via Zoom Tuhan. Kami sudah menikmati berkat-Mu, kami sudah menyanyi, kami sudah memberikan puji-pujian kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi bekal untuk kehidupan masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami haturkan ke dalam nama Putra-Mu. Haleluya, amin. Kami kembalikan kepada Pak Heru. Oke, Shalom. Anak-anak yang diberkati Tuhan, apakah suara Pak Heru terdengar baik? Shalom. Kresek-kresek. Oh, sudah jelas? Shalom. Oke. Yuk, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Menang Mengandalkan Tuhan.
Kalau minggu kemarin anak-anak sudah diberkati Tuhan melalui berkat firman Tuhan dari seorang raja, siapa ya? Rehabeam mungkin ya. Hari ini kita akan belajar dari tokoh seorang raja Abiam atau Abia. Nah, Abiam ya, seorang raja Abiam. Anak-anak sekolah minggu, Pak Heru diberkati sekali ya pada tadi untuk puji-pujiannya, untuk pembagian nama, ulang tahun, semua ceria, semua antusias. Nah, melalui firman Tuhan ini kita juga ingin belajar supaya kita tetap semangat terus untuk mengenal Tuhan, untuk taat, mengandalkan Tuhan dan setia. Raja Abiam ini adalah anak dari seorang Raja Rehabeam. Raja Rehabeam adalah anak dari Raja Salomo. Jadi Raja ini adalah cucu dari Raja Salomo. Kita akan belajar dari Raja Abiam. Pada zaman kerajaan Israel, waktu pemerintahan Raja Salomo, kerajaan begitu masyhur, begitu terkenal. Karena Raja Salomo diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, dengan kepandaian, dan kekayaan yang luar biasa. Sehingga kerajaan-kerajaan di sekitarnya takluk kepada Raja Salomo. Nah, Raja Salomo pada akhir hidupnya, ternyata hidupnya tidak setia. Dia lebih condong dengan kekayaan, dengan kemewahannya. Sehingga waktu Raja Salomo wafat digantikan oleh Raja Rehabeam, kerajaan ini pecah menjadi dua. Jadi ada yang memberontak. Kerajaan Israel ini terdiri dari 12 suku. Jadi yang 10 suku mendirikan kerajaan lain di wilayah utara. Dan yang 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, itu mendirikan kerajaan di bagian selatan, dengan kerajaannya di kota Yerusalem. Nah, waktu Raja Rehabeam, anak dari Salomo itu memimpin 18 tahun, kedua kerajaan ini saling berperang terus. Mereka memperebutkan wilayahnya. Mereka memperebutkan batas wilayahnya. Ketika Rehabeam meninggal, digantikan oleh anaknya, yaitu Raja Abiam yang saat ini kita mau dengarkan. Raja Abiam memerintah hanya dengan 3 atau sampai 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun. Raja Abiam ini memerintah kerajaannya. Raja Abiam rindu supaya kerajaan yang pecah tadi ingin bersatu kembali. Sehingga suatu saat Raja Abiam ini naik ke gunung Zemarazim untuk mengajak semua rakyat Israel atau peperangan itu supaya dihentikan, supaya mereka bersatu kembali seperti zamannya Salomo. Tetapi kerajaan yang di utara itu malah mengepungnya. Kerajaan yang dipimpin oleh Yerobeam itu malah menyerangnya dengan jumlah tentara yang lebih besar, yaitu 800.000. Sedang kerajaan yang di selatan, yaitu kerajaan Raja Abiam ini jumlah tentaranya hanya 400.000. 1:2. Jadi 2 kali lipat mereka jumlahnya. Mereka mengepung. Sehingga Raja Abiam ini terdesak. Mereka terjepit, mereka dikepung oleh pasukan dari kerajaan Israel. Sehingga Abiam ini berseru, berteriak kepada Tuhan. Ini pelajaran buat kita semua ya anak-anak, bahwa ketika kita berseru mengandalkan Tuhan, pertolongan Tuhan pasti tidak akan pernah terlambat buat kita. Sehingga Tuhan menolong Raja Abiam ini. Mereka mendapat kemenangan ketika nama Tuhan diserukan. Ketika Raja Abiam berteriak, berseru meminta pertolongan dengan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sehingga kerajaan Raja Yerobeam yang di wilayah utara ini mereka kalah. Mereka pasukannya dapat
ditewaskan 500.000. Kekuatan kerajaan di utara ini semakin lemah, semakin kalah. Raja Abiyam mendapat kemenangan besar. Mereka merebut kota-kota yang di wilayah utara. Itu karena pertolongan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran buat kita untuk tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga apa yang tidak mungkin apa yang kita terbatas, Tuhan bisa tolong dalam hidup kita. Banyak orang-orang, tokoh-tokoh terkenal di dunia ini yang hidupnya juga mengandalkan Tuhan. Banyak penemuan-penemuan yang terbesar di dunia ini ditemukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Contohnya ini gambar dari Johannes Kepler. Dia adalah seorang astronomi terkemuka. Dia pernah belajar teologi dan mengenal Tuhan. Dia mengaku bahwa penemuannya itu hanya semata-mata dari karya Tuhan. Dia melihat bahwa nama Tuhan dipermuliakan atas ilmu yang ditemukannya, yaitu astronomi, ilmu perbintangan. Dia takjub melihat ciptaan Tuhan di luar angkasa. Tidak mungkin kalau mereka semua ada, bintang-bintang itu ada, kalau bukan dengan karya Tuhan. Dia semakin takjub dan mengagumi karya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ada dicatat kitab Mazmur 19 ayat 2. Bukankah langit juga menceritakan kemuliaan Tuhan? Ya, langit, bintang, bulan, matahari, semua menceritakan kebesaran Tuhan. Ada juga tokoh besar di dunia ini. Mereka menemukan siapa namanya? Sir Isaac Newton. Dia seorang ahli fisika. Dia mengaku bahwa semua temuannya merupakan jawaban atas doanya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan ditulis orang-orang yang mendapat wahyu dari Tuhan. Sehingga orang-orang yang belajar dari Alkitab ini boleh mengenal Tuhan, boleh mengalami penemuan-penemuan besar, karya-karya Tuhan, mengagumi ciptaan Tuhan. Selanjutnya ada tokoh juga, kita kenal dengan Samuel Morse. Nah, ini tokoh Samuel Morse. Ini orang yang takut akan Tuhan. Mereka menemukan penemuan telegrafi dan sandi Morse. Pada zaman itu belum ada telepon, belum bisa komunikasi. Bagaimana orang bisa menyampaikan pesan jarak jauh? Nah, tokoh ini yang menemukannya, yaitu dengan sandi Morse. Atau mungkin kalau anak-anak belajar di pramuka, di sekolah ada itu masih dipelajari ya, sandi Morse. Ini ditemukan oleh Samuel Morse. Ada tokoh besar lagi, mereka takut akan Tuhan. Tokoh ini dari Amerika, bernama Bapak George Washington. Waktu Amerika belum merdeka, mereka berjuang melawan. Waktu Amerika dijajah, mereka berjuang untuk melawan penjajahnya. Dan salah satu Bapak George Washington ini adalah seorang tentara. Tetapi berbeda dengan tentara-tentara yang lain. Mereka tentara yang takut akan Tuhan. Banyak teman-temannya, banyak atasannya melihat kalau Bapak George Washington ini orang yang takut akan Tuhan. Dia menggunakan waktu-waktu khusus untuk berdoa meminta pertolongan Tuhan atas perjuangannya. Suatu ketika Bapak Washington ini sedang berjuang dan mereka ditemukan, melihat ada seorang petani melihat bahwa Bapak George Washington ini sedang berdoa. Sehingga sedang kusuk mereka meminta pertolongan Tuhan. Sehingga sang petani ini boleh bercerita bahwa suatu saat pasti negara Amerika ini akan merdeka. Dan Bapak George Washington ini ada doa-doanya akan dikabulkan Tuhan. Dan puji Tuhan apa yang terjadi setelah negara Amerika merdeka. Bapak George Washington ini adalah menjadi presiden yang pertama. Menjadi tokoh. Kalau kita bisa melihat dari uang dolar, itu gambarnya adalah gambar dari Bapak ini, George Washington. Dan zaman-zaman saat ini juga banyak orang-orang yang takut akan Tuhan.
mengandalkan Tuhan, berteriak, berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan tolong, Tuhan angkat hidupnya. Nah, ini kita lihat, kita kenal, ini Agnes Monica, penyanyi Indonesia. Dia takut akan Tuhan. Ketika setiap kali artis ini menang, dia menyebut nama Tuhan, bahwa semua itu diperoleh atas kebesaran nama Tuhan. Nah, kita banyak juga ya, kita lihat bahwa itu tiada yang mustahil terjadi atas hidup kita, terjadi atas hidup anak-anak semua. Ketika anak-anak ini takut akan Tuhan, taat dan setia, meminta pertolongan Tuhan, pasti itu akan Tuhan jawab, Tuhan angkat hidupnya. Tetapi kembali ke Raja Abiam tadi, ternyata Raja Abiam ini hidupnya mut-mutan. Jadi tidak setia sampai masa tuanya. Suatu ketika pada akhir hidupnya, dia juga hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari Raja Abiam ini supaya kita hidupnya taat dan setia sampai akhir. Jangan meniru yang tidak baik. Ya, kita meniru supaya kita tetap taat dan setia. Tuhan ingin bahwa hidup kita dari anak-anak, pemuda sampai masa tua tetap mengiring Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena apa? Di dalam Tuhan kita bisa berbuat di dalam Tuhan bisa melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Nanti Pak Heru ngasih tugas ya, Raja Abiam ini bisa dibaca di Alkitab, di kitab Tawarikh pasal 13. Untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah bisa membaca, bisa buka kembali, dibaca ulang di kitab Tawarikh pasal yang ke-13. 2 Tawarikh pasal yang ke-13. Dibaca ulang kisah cerita ini. Kita saatnya akan membaca untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini kita akan ambil, anak-anak buka dari kitab Yeremia 17 ayat 7. Oh, udah ada nih di layar. Yeremia pasal 17 ayat 7. Kita baca sama-sama, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yuk kita ulangi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, itulah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya berikan kepada host kembali. Oke, terima kasih Penatua Heru buat firmannya. Nah, sekarang kita mau dengerin pengumuman teman-teman. Pengumumannya akan dibawakan oleh Cici Valen. Silakan Cici Valen. Hai adik-adik semua. Halo. Jadi hari ini, minggu ini, Cici Valen mau kasih pengumuman sama adik-adik semua, seperti biasa. Nah, adik-adik, kayak minggu-minggu sebelumnya, kalau misalnya adik-adik datang ibadah di Zoom Cloud ini, adik-adik bisa dapat 1 bintang. Terus juga kalau misalnya adik-adik bisa hafalin ayat hafalannya, adik-adik juga bisa dapat 1 bintang. Nah, terus juga adik-adik, kalau misalnya adik-adik bisa bawa temannya, kakaknya, saudaranya, sepupunya, keponakannya, atau siapapun. Nah, adik-adik juga bisa dapat 1 bintang. Nah, wah, dapat 1 minggu aja udah dapat 3 bintang tuh. Nah, apalagi kalau misalnya adik-adik rajin terus, pasti adik-adik dapat banyak bintang banget. Nah, terus bintangnya itu nanti dapat sesuatu dari kita semua, guru-guru sekolah minggu buat adik-adik.
Nah, yang pasti hadiahnya itu berguna banget buat adik-adik semua gitu. Makanya adik-adik harus rajin, harus semangat sekolah minggunya. Datang sama Tuhan yang tulus, oke? Jangan males-males ya adik-adik kalau ke gereja. Nah, terus adik-adik juga bisa, kalau misalnya adik-adik mau pelayanan, adik-adik juga boleh. Nanti bisa bilang sama Cici Valen, bisa bilang sama Cici Anita, atau bisa bilang sama Tante Santi. Nah, adik-adik bilang, Cici Valen, aku mau pelayanan dong, mau persembahan pujian dong. Wah, boleh banget. Nah, adik-adik gak usah takut, gak ada alat musiknya. Adik-adik bisa gunain yang ada di rumah aja loh. Nah, jadi jangan takut ya adik-adik buat pelayanan. Nah, terus juga sekarang juga kan ada amplop. Nah, disiapin adik-adik ya amplopnya ya. Udah disiapin belum? Yo, siapin dari sekarang ya. Nah, segitu aja deh pengumuman dari Cici Valen. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Sekarang kita mau berdoa dulu, doa penutup. Yuk adik-adik kita berdoa, lipat tangannya ya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di ibadah Zoom Cloud ini. Walaupun kami hanya bisa berkumpul di sini secara online, tidak bisa bertemu langsung, tapi kami percaya dan yakin Tuhan bahwa suatu hari nanti kami akan bertemu lagi, bersapa-sapa kembali, berpeluk-peluk kembali ya Tuhan. Pimpin Tuhan setiap kami. Kiranya juga tadi firman yang telah dibawakan oleh Pak Heru bisa menjadi berkat bagi kami, bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami selalu Tuhan, turunkan hikmat dan akal budi-Mu, berkat perlindungan-Mu, kasih sayang-Mu. Terima kasih, sebentar juga kami akan berpisah dengan yang lain Tuhan. Kiranya Engkau selalu berikan kami kesehatan, sehingga kami minggu depan bisa ketemu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Cici Vivi. Oke, yes teman-teman semua. Sip. Nah sekarang kita mau ayat hafalan. Siapa yang hafal dengan ayat hafalan minggu lalu? Coba boleh angkat tangannya. Timi, oke, silakan Timi. Jangan dulu Timi. Oke, silakan. Angka 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Yeay, Timi dapat 1 bintang. Yeay, hebat Timi. Yes, sekarang gilirannya Eugene. Silakan Eugene. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Yes, pintar banget Eugene. Woo, yeay. Oke, sekarang gilirannya King April. Silakan King April. 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Wow, hebat sekali King April. Gilirannya Chelsea. Silakan Chelsea. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekarang gilirannya Dame sama Mora. Dame atau mau sendiri aja? Langsung mencari. Oke, berdua ya. Silakan. Hai Mora, tolong. Siap sini, siap. Oke. Silakan Dame dan Mora. Amsal 19 ayat 20. Mendengarkanlah nasihat dan
dan terimalah didikan supaya engkau bijak di masa depan. Pinter. Oke, sekarang gilirannya Fanya sama Viara. Silakan Fanya, Viara. Amsal 19 ayat 20. Terimalah, dengarkanlah nasihat dan didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oke, pinter. Sip. Sekarang gilirannya siapa lagi yang mau? Untukkan jadi wedisakan. Oke, silakan Seva. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Yeay. Pinter. Oke, sekarang gilirannya Jose. Silakan Jose. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kasih. Terima kasih. Jose-nya nih, mantap. Oke, sekarang gilirannya Clarence. Silakan Clarence. Dan terimalah didikan supaya engkau jadi bijak. Yeay. Wow, oke, ini yang berdua, Yohana dan Abel. Silakan Yohana dan Abel. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oke, pintar banget. Dua-duanya. Gilirannya Maro dan Naomi. Silakan Naomi dan Maro. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Wah, Dapat dua-duanya. oke, sekarang gilirannya Evan dan Yovel. Silakan Evan. Belum di-unmute. Di-unmute dulu Evan. Nah, ya, oke. Keklik. Sorry, keklik lagi. Coba diklik lagi unmute-nya. Klik. Nah. 19 Ayat 20. ayat 20. Dengarkan nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Wah, Hebat. Evan, mantap. Siapa lagi yang belum? Ada lagi yang belum kah? Tadi Chelsea udah ya? Belum ya? Chelsea udah. Felis ya? Felis belum? Oke, Felis sekarang. Silahkan Felis. Belum. Bagas Oh, belum. Bagas belum. Oh iya, Bagas dulu deh. Bagas dulu. Iya, aku lupa. Oke, Bagas. Silakan Bagas. Amsal 19 ayat 20. ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan didikan supaya engkau
supaya kau menjadi bijak di masa depan. Bagas jagoan. Selin. Bagas. Oke, bentar. Sekarang Selin dulu ya. Selin. Felis dulu ya. Ayo Felis. Oh, Selin dulu Tante. Selin, silakan Felis dulu. Felis dulu ya. 19 ayat 20. Terimalah, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Yeay, Selin jago. pintar. Oke, Felis, dan sekarang Felis. Felis. Oke, Felis. Silakan Felis. Udah mah? 19 Udah. ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Yeay, oke. Oh iya, Davin. silakan Davin. Davin. Ayo supaya dapat bintang. Davin pintar kok. Ayo maminya bantuin. Aisyah 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak supaya kau jadi bijak di masa depan. di masa depan. Davin hebat. Pintar banget. Hebat. Mantap nih Davin nih. Ada lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? Udah ya, udah semua. Udah semua ya. Satu lagi teman-teman, ada pengumuman tambahan. Ini itu buat yang menang hadiah. Yeay! Siapa yang mau hadiah angkat tangannya? Aku juga mau. Dapat pengumumannya. Nah, teman-teman, nanti yang dapat hadiah ini harus ngambil di Gereja Isa Al-Masih Cikutra ya. Jalan Cikutra nomor 3E, teman-teman. Hadiahnya lagi disiapin di sana. Jadi nanti kasih tahu sama papa, sama mamanya, sama ayah, sama ibunya buat ngambil hadiahnya di Gereja Isa Al-Masih Cikutra untuk yang menang ya. Kalau yang di luar kota nanti kita kirimin hadiahnya. Itu spesial. Nanti dikontak langsung sama guru-guru sekolah minggunya buat yang menang di luar kota. Nah, sekarang dari kelas kecil yang menang itu nanti boleh di spotlight ya Cililis ya. Dari kelas kecil nanti hadiahnya boleh diambil di Gereja Isa Al-Masih Cikutra. Yang menang itu ada, kalau nggak salah kemarin itu kan kuisnya banyak banget ya. Jadi sekarang lagi digabung teman-teman. Jadi semua nanti dengerin ya siapa yang menang ya. Juaranya yang pertama adalah selamat buat Bagas. Yeay, Bagas dapat hadiah. Senang banget ya Bagas. Selamat Bagas. Bagas menang dari kelas kecil. Itu juara yang pertama. Juara yang kedua dari kelas kecil adalah Keren di sini. Selamat buat Clarence. Nanti ambil hadiahnya di gereja ya. Terus sama dari kelas kecil yang juara ketiganya itu adalah Fanya. Fanya ada Fanya. Nanti diambil di gereja ya hadiahnya Fanya. Silahkan. Coba Cililis tolong di spotlight. Fanya. Yeah, Viara. Sorry, Viara yang menang bukan Fanya-nya. Viara yang menang. Yeay. Viara menang dapat hadiah. Nanti di gereja ya Viara bukan Fanya. Aku salah ngomong nyebutin nama, harusnya Viara. Viara yang menang. Nanti ambil di gereja ya. Nah, itu untuk kelas kecil. Oh, sama satu lagi. Satu lagi dari kelas kecil adalah Selin.
Juara keempatnya Selin. Ada Selin di sini? Halo Selin. Oke, yeay, Selin dapat hadiah. Nanti ambil di gereja ya sama si Cikutra ya. Sama satu lagi yang dari kelas kecil. Juara 2, juara 3, juara harapan 1, juara harapan 2-nya adalah dari kelas kecil Maro. Harapan 2 Maro. Kelas kecil. Iya, nanti diambil di gereja ya. Terus juara harapan 3-nya dari kelas kecil. Kelas kecilnya soalnya banyak Tante Santi ya. Cililis dari kelas kecil juara harapan 3 adalah Mora. Ada Mora di sini. Tadi Maro, sekarang Mora. Juara harapan 3. Yeay, selamat ya semuanya ya. Itu kelas kecil. Sekarang giliran kelas sedangnya di catatan saya yang menang itu adalah deng. Yang menang adalah juara satunya itu Abel. Yohana tadi sama Abel. Abel, ada Abel? Yeay, Abel nanti ambil hadiahnya ya di Cikutra ya Abel. Nah, juara 2-nya adalah Naomi. Ada Naomi di sini sayang. Naomi ada ya? Oke, yeay Naomi. Nanti jangan lupa. Berarti Naomi sama Mara dapat hadiah. Jangan lupa diambil di di 3E dititipinnya. Terus tadi udah Abel, udah Naomi. Nah, sekarang pindah ke kelas yang besar. Kelas sedangnya ini kelas besar. Tolong lobet. Nah, kelas besar ini agak banyak ternyata yang juaranya di list saya. Jadi siap-siap ya. Deng. Oke, juara pertama yang ada di list Cici Vivi untuk yang menang adalah juara pertamanya Eugene Joseph Isaya. Yeay, Eugene. Selamat ya Eugene. Nanti jangan lupa hadiahnya diambil di Cikutra. Juara kedua adalah Yohana. Ada Yohana di sini. Yes, Yohana. Oke. Juara ketiganya adalah dari kelas besar itu adalah aku di sini listnya lupa. Oh, Jose. Sorry ya. Listnya di sini ini. Jose. Jose dapat hadiah. Jangan lupa diambil nanti di Cikutra. Terus juara harapan 1 berarti ya. Tadi 1, 2, 3. Juara harapan 1-nya adalah Timotius. Timi. Aku ngomongin ini Timotius. Timi. Yeay. Timi jangan lupa nanti diambil di gereja ya. Juara harapan 1. Juara harapan 2-nya adalah King April. Nanti dikirim ya King April. Selamat buat King April. Yeay. Ada King April, masih adakah? Masih join? Dapat hadiah ya King April. Nanti hadiahnya dikirim khusus. Nah, itu untuk satu lagi juara harapan 3 dari kelas besar itu adalah Dame. Yes, ada Dame di sini. Nanti ambil di gereja ya Dame ya. Yeay, selamat ya Dame. Yes, teman-teman. Nah, itu hadiah untuk juara-juaranya ya. Juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Nah, sekarang juara yang lain. Jadi masih ada hadiah kok teman-teman ya. Untuk yang hari ini pada pakai topi cakep, mana coba tolong dipakein lagi topi cakepnya, tolong. Yang tadi pakai topi yang manis-manis, cakep-cakep, tolong. Mana tadinya topinya? Pedangnya.
itu juga dapat hadiah teman-teman. Jangan salah. Tadi kita tuh sambil ngeliatin teman-teman semua buat siapa yang dapat hadiah hari ini. Jangan lupa nanti diambil ya di Cikutra 3E. Oke, nah yang dapat hadiah untuk hari ini, penampilan terbaik untuk hari ini adalah siapa ya penampilan terbaik untuk hari ini? Yang pertama adalah Davin. Selamat buat Davin. Penampilan terbaik untuk hari ini Davin. Penampilan terbaik kedua untuk hari ini adalah Seva. Seva aku manggilnya. Seva, yeay, selamat buat Seva. Itu penampilan terbaik kedua. Jadi yang pertama tadi Davin, yang kedua Seva. Penampilan terbaik ketiga hari ini adalah siapa ya? Siapa ya? Ayo, udah pada dipakai belum topinya? Udah pada dipakai belum topinya? Yang ketiga adalah Evan dan Yovel. Yeay. Jadi juara-juaranya udah ya. Satu lagi katanya ada juara harapan 1. Ada ya tadi ya kok ya? Juara harapan 1. Oke. Oh ada. Juara harapan 1 katanya. Juara harapan 1 diperoleh oleh Chelsea. Ya, oke. Yes. Sip, teman-teman semua. Mantap ya, udah pada dapat nih hadiahnya kayaknya ya. Semua pada menang, Hebat sekali teman-teman semuanya. Mantap. Juara harapan 1, terus ada juara harapan 2 ya kok ya? Oh ada juara harapan 2. Juara harapan 2-nya jatuh pada Felis. Ya, langsung muncul anaknya. Yeay. Juara harapan 2. Oke. Berarti teman-teman jangan lupa hadiahnya diambil minggu ini ya. Hari Minggu, tapi ngambilnya hari Minggu. Dari Minggu, maksudnya Minggu. Kalau mami papinya yang ngambil sembako, sekalian diambil aja ya. Dari tanggal 29 teman-teman. Hadiahnya tetap ditaruh di Gereja Isa Masih Cikutra 3E. Jadi dari tanggal 29, bebas mau diambil kapan aja. Nanti kabarin guru-guru sekolah minggunya ya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat buat yang udah menang. Oh iya, satu lagi. Doa persembahan dulu yuk. Lupa. Doa persembahan dulu yuk. Teman-teman udah nyiapin persembahannya? Oke, boleh dipegang persembahannya. Dipegang sama teman-teman persembahannya. Kita doain sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah mau memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya Engkau yang akan berkati persembahan kami, supaya jadi berkat buat gerejamu, buat kami juga Tuhan. Berkati orang tua kami yang bekerja, berkati kami semua Tuhan yang sekolah, PJJ Tuhan, Kau yang akan pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan segala ucapan syukur ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan teman-teman semua. Amplopnya diisi persembahan ya, titip ke mama. Kenapa Tante Santi? Amplopnya diisi uang persembahan, titipin ke mami papi ya. Iya, nanti dititipin ke maminya ya, amplopnya ya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Selamat ya yang tadi dapat menangnya. Jangan lupa diambil di gereja ya. Diambil hadiahnya ya. Selamat Davin, tadi bagus topinya. Tapi semuanya bagus loh topi-topinya, dari Bagas, dari Eugene, dari Clarence. Hebat loh. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye.